Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ramadan dari kelas IF25B. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan apa itu ekonomi Islam. Yang pertama ada pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Tujuan ekonomi Islam yang pertama meningkatkan ekonomi lebih makmur, yang kedua menciptakan ekonomi yang adil dan merata, yang ketiga mewujudkan perekonomian yang stabil, yang keempat mewujudkan perekonomian yang serasi, yang kelima mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, yang keenam menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Oke, yang selanjutnya. Jadi di situ ada tata letaknya, prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Ini ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama itu dari urutan Bank Umum Syariah, yang kedua asuransi syariah, yang ketiga ke lembaga gadai, yang keempat ke Baitul Ma'al Wat Tamil, yang kelima ke pasar modal syariah. Pengertian bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah yaitu prinsip bagi hasil mudarobah. Yang keempat prinsip penyertaan modal musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahoh. Yang kelima, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Fungsi bank syariah, manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dan bank syariah. Jasa keuangan bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Investor, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahoh, sewa menyewa, leasing, musyarakah, akad muharaboh, akad salam, atau istisna. Fungsi sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana kor, pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur goror, maisir, dan riba. Khusus goror terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad
tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang tanggungan. Yang kedua, unsur maisi terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebaik kecil saja bisanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan umum fakir miskin. Menurut Heri Sudarsono, lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT, Baitul Ma'al, Bait, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodako serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, Baitul Tamwil fungsinya pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Jadi di sini ada konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah, syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah SAW kepada hambanya. Prinsip padal pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Ya, itu ada lanjutannya. Jazakumullah khair. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.